Nah, bagaimana kita tahu bahwa anak kita tengah mengalami bullying? Saya akan undang lagi ya di Mentimeter. Silahkan kita share screen dulu Mentimeternya. Tanda-tandanya sekarang yang akan kita bahas ya sebentar. Baik, silahkan. Linknya sudah ada di kolom chat. Kira-kira apa saja? Gejala-gejalanya seperti apa sih, Ibu Bapak, rekan-rekan silahkan ya. Murung misalnya, ini bagus sekali yang menulis. Boleh kalau misalnya kesulitan di Mentimeter, di kolom chat juga nggak apa-apa, Boleh, nanti kita bacakan ya Bu ya. ya. Dan juga mungkin dari sharingnya Bu Maya, jadi apa hal yang dia favoritnya atau senangi jadi nggak suka gitu ya Bu ya. Jadi tadi kan contohnya kan Ya, anaknya suka menggambar, terus tiba-tiba jadi nggak suka ya. menggambar gitu. Betul sekali, Ya, betul sekali. ini dari Bu Devi ada perubahan sikap, kemudian Bu Ayu mudah tantrum, Bu Ya. Dila suka mengurung diri sendiri. Hmm. Terima kasih yang sudah menuliskan. Bu Lisda juga kepercayaan dirinya menurun. Ya, Kemudian Bu Baby, nah di Mentimeter juga sudah muncul ya Bu. ya, banyak ya. Terima kasih ya Ibu ya. Nah, sekarang kita akan lihat. Terus tuliskan ya Ibu-Ibu ya, nanti juga akan kita save semuanya. Dan sekarang kita akan coba lanjutkan PowerPoint-nya. Di antaranya saya setuju ya dengan hal-hal tadi yang sudah Ibu Bapak share. Jadi bisa sulit tidur salah satu gejalanya. Lalu menjadi menarik diri ya, menjadi pasif, duduk sendiri di kelas, berkurang atau kehilangan teman, mengompol yang sebelumnya tidak pernah jadi masalah, tiba-tiba dia ngompol gitu ya, padahal sudah besar biasanya tidak mengompol. Enggan untuk pergi ke sekolah atau dimanapun tempat terjadinya bullying, seperti klub olahraga ya atau remaja, pura-pura sakit agar tidak sekolah ya. Yang tadinya biasanya semangat, tiba-tiba tidak mau sekolah gitu ya. Sering terlambat ke sekolah. Nah, ini bisa jadi seperti ini ya. Ada lokasi tertentu misalnya dari perjalanan dari rumah ke sekolah itu, yang itu biasa ada pelaku bullying misalnya, sehingga mereka sengaja tuh biar teman-teman masuk kelas dulu, lalu baru dia sengaja kesiangan agar tidak dibully. Sampai seperti itu ya, pernah terjadi seperti itu. Performa menurun ya, prestasi sekolah lebih pasif kemudian selama pelajaran, mengubah atau ingin mengubah rute ke sekolah atau waktu berangkatnya, karena tadi ya misalnya di spot tertentu itu suka ada yang membuli misalnya. Kemudian mereka bersikap agresif terhadap anggota keluarga atau guru atau anak-anak yang lain, atau menunjukkan perilaku bullying itu sendiri. Kadang-kadang anak yang dibully suka membuli gitu ya, jadinya apa, karena untuk apa, sebagian anak seperti itu gitu ya, mengkompensasinya atau menyalurkannya. Nah, ini kita harus perhatikan juga. Pulang ke rumah tiba-tiba ada luka atau memar ya, terus kemudian pakaian atau barang-barangnya tiba-tiba rusak, lebih lapar dari biasanya misalnya karena makanannya diambil ya teman-teman yang membuli. Kemudian atau bahkan uangnya diambil oleh teman-teman, kehilangan barang atau uang, perubahan pada penampilan yang tadinya seperti apa, terus tiba-tiba dia ingin tampil berbeda karena misalnya penampilan yang biasanya itu menjadi bahan ejekan misalnya. Lalu kemudian, nah ini yang sering terjadi juga, ingin menjauhkan diri dari tanda-tanda difabel pendengaran yang jelas atau perbedaan, misalnya tidak mau pakai alat bantu dengar, tidak ingin mendapat support di kelas, tidak ingin ada shadow teacher, tidak ingin terapi, dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya, karena uh, itu yang menjadi bahan ejekan, bahan misalnya bulian ya dari teman-temannya. Jadi menurut penelitian, kalau anak-anak remaja ya, kan harusnya menggunakan alat bantu dengar. Lalu kemudian karena tadi tidak ingin tampil berbeda atau tidak ingin dibully karena apa keadaannya, lalu tidak menggunakan alat bantu dengar. Jadi menurut penelitian
anak-anak yang akhirnya tidak menggunakan alat bantu dengar secara sembunyi-sembunyi gitu ya kan, ke orang tuanya sih pura-pura kalau nyampe di rumah dipakai, tapi nanti pas di sekolah tidak. Nah, kalau yang harusnya menggunakan alat bantu dengar, tapi tidak menggunakan alat bantu dengar, itu income-nya ketika sudah nanti masa kerja 50% daripada anak-anak yang sebayanya gitu ya, daripada sebayanya. Jadi ini resikonya tinggi, tapi anak-anak kita, apalagi usia remaja, keinginan untuk diterima lebih besar daripada kesadaran terhadap masa depan ya, yang masih mungkin masih tidak begitu terbayang oleh mereka.